Ingin rayakan gelar juara, David da Silva rela tambah porsi latihan. Striker andalan Persib Bandung, David da Silva mengungkapkan bahwa proses pemulihannya dari cedera berlangsung lebih cepat dari prediksi awal, di mana ia sempat diprediksi akan menepi hingga akhir musim. Penyerang asal Brazil itu menyebutkan bahwa semangat dan kerja kerasnya untuk segera kembali ke lapangan jadi kunci utama kesembuhan yang lebih cepat. Ia bekerja ekstra keras agar bisa bermain kembali di sisa kompetisi. Ya, prediksinya lebih lama, tapi saya berusaha 100% untuk bisa kembali lebih cepat. Saya melakukan sangat banyak hal untuk mempercepat pemulihan, ujar David. Tak hanya mengandalkan tim medis klub, David juga merancang program pemulihan khusus bersama staf pribadi yang membantunya dari luar. Salah satunya adalah Coach Herbert Santos, teman dekatnya dari Brazil yang mendampinginya selama masa pemulihan. Anda tahu, saya membuat program sendiri bersama staf saya juga, staf pribadi saya. Coach Herbert, yang juga merupakan teman saya di Brazil sangat banyak membantu saya, jelas David. Penyerang yang merupakan top scorer sepanjang masa Persib ini mengaku sangat bersyukur dan bangga atas dukungan yang ia dapatkan, baik dari staf medis klub maupun tim pribadi yang membantunya. Dan saya merasa sangat bangga kepada semua orang yang membantu saya untuk mempersingkat waktu pemulihan. Jadi saya sangat senang dengan perkembangan ini, tutupnya. Tiket sold out, Bobotoh siap geruduk GBLA dan rayakan bintang 4. Persib Bandung kini mulai menatap laga selanjutnya melawan Barito Putra pada 9 Mei mendatang. Laga tersebut bakal digelar di Stadion GBLA pada pukul 7 malam. Jelang laga ini, Bojan Hodak enggan mengomentari kartu merah yang didapatkan Ciro Alves. Soal insiden Ciro, saya tidak melihatnya secara langsung, jadi saya tidak tahu bagaimana kejadiannya apakah layak di kartu merah atau tidak. Ucap Bojan Hodak dalam sesi konferensi pers usai laga. Namun, meskipun akan bermain tanpa kehadiran penyerang sayap asal Brazil itu, Bojan tetap percaya pada kedalaman skuadnya. Ia yakin para pemain lain bisa mengambil tanggung jawab dengan motivasi yang besar. Terlebih, para pemain akan diguyur bonus besar bila berhasil mengunci gelar juara di laga yang berpotensi akan menentukan nasib Barito Putra di kompetisi Liga 1 musim depan. Bojan kemudian menyebut dua nama yang berpotensi menggantikan peran Ciro di lini depan. Saya percaya Dimas dan David akan siap untuk laga berikutnya. Jadi, itu akan sangat bagus bagi kami, terangnya. Yang pasti, pada laga tersebut, Gelora Bandung Lautan Api dipastikan full. Bojan Hodak bahkan mengaku seperti ada getaran di lapangan yang membuatnya cukup merinding saat melihat Bobotoh memenuhi stadion. Stadion sudah dipastikan penuh, semua tiket terjual, jadi kami tidak perlu khawatir soal itu. Saat stadion penuh, tidak mudah untuk bermain. Kamu tahu, orang-orang di luar yang belum pernah main sepak bola, mereka tidak mengerti. Saat kamu masuk ke lapangan dan stadion penuh dengan orang bernyanyi, ada semacam getaran yang terasa di lapangan. Itu tidak mudah, terutama kalau kamu tidak terbiasa dengan atmosfer seperti itu secara konsisten. Lalu kadang keluargamu bisa mulai ragu, atau bahkan kamu sendiri bisa ragu, itu bukan hal yang mudah. Jadi ini adalah keuntungan kami saat main di kandang, dan saya harap kami bisa memanfaatkannya dengan baik, kata Bojan Hodak. Persib saat ini memimpin klasemen sementara Liga 1 2024-2025 dengan mengumpulkan 63 poin, unggul 11 poin dari Dewa United dan Persebaya. Persib masih bisa juara di pekan 31 Liga 1 2024-2025 jika Persebaya Surabaya gagal menang atas Persik Kediri dalam pertandingan yang berlangsung Senin, 5 Mei 2025. Kartu merah Ciro sudah diatur mafia H-1 pertandingan. Konspirasi jegal pesta Persib Bandung. Kartu merah Ciro Alves mengundang kontroversi lagi. Kartu merah tersebut diduga sudah disetting sebelum laga. Kok bisa? Kartu merah yang diterima Ciro Alves terjadi pada menit ke-72.
Semuanya berawal saat Persib menyerang melalui Beckham Putra dari sisi kanan. Kemelut di kotak penalti membuat dua pemain jatuh. Wasit pun kemudian menghentikan laga setelah melihat Beckham Putra dan Ubimar Anggulo terjatuh. Anggulo nampak duduk kesakitan sembari memegang mukanya di atas lapangan. Melalui tayangan ulang, VAR lalu menangkap gerakan Ciro Alves yang terlihat menyikut muka pemain bernomor punggung 16 itu. Setelah mengambil keputusan, wasit lalu mengeluarkan kartu merah dan menghukum Ciro Alves sehingga harus meninggalkan pertandingan lebih awal. Ciro pun merasa bingung dengan ganjaran kartu merah ini. Sebab, ia tidak merasa melanggar Anggulo. Dia hanya refleks tanpa niat untuk melanggar lawan. Dan bisa dilihat, pelanggaran tersebut sama sekali tidak keras. Namun Anggulo berpura-pura kesakitan. Bahkan, Ciro menyebut para pemain Malut United sempat mengatakan padanya bahwa dirinya tidak pantas mendapatkan kartu merah. Saat tengah mengecek VAR, semua pemain mengira untuk melihat apakah ada penalti atau bukan pada Beckham Putra. Namun, ternyata Ciro Alves langsung diganjar kartu merah oleh wasit. Bahkan para pemain Malut mengatakan bahwa saya tidak pantas mendapatkannya. Saya benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Ketika dia memanggil VAR, semua orang mengira itu untuk melihat apakah itu penalti atau bukan pada Beckham. Ketika dia datang dengan kartu merah, saya terkejut. Saya tidak mengerti. Itu adalah salah satu perasaan terburuk yang pernah saya rasakan karena ketidakadilan, ungkap Ciro. Ciro jelas merasa kecewa karena baru pertama kali menerima kartu merah selama berkarir sepak bola di Indonesia. Ciro bahkan meminta bantuan kepada Erick Thohir. Namun siapa sangka, kartu merah Ciro ini diduga sudah disetting sebelum laga. Mengapa demikian? Setelah Persib pulang tanpa poin, media sosial dihebohkan dengan unggahan gambar papan skor pertandingan Malut versus Persib, dengan keterangan Ciro mendapatkan kartu merah. Anehnya lagi, foto tersebut diambil pada tanggal 1 Mei pukul 22.57 malam, atau H-1 pertandingan Malut United versus Persib. Menurut kalian, apakah ini memang settingan, atau bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Beberapa pihak menyebut ini adalah konspirasi untuk merugikan Ciro dan Persib. Konspirasi yang ada adalah Ciro tidak akan bermain di sisa pertandingan dan tidak akan ada perayaan perpisahan untuk Ciro karena akan mengganggu momen Persib menjadi juara. Tak hanya itu, beberapa pihak juga menduga ini adalah settingan para mafia agar menjegal Persib. Meski sudah hampir mustahil menjegal gelar, mafia diduga menjegal dengan ini untuk merusak pesta Persib Bandung.